Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmail lagi teman-teman di video baru. Dan hari ini saya mau isi sharing di semua video yang mau saya bikin. Ya, kalau minggu kemarin kan isinya semua review, minggu ini isinya semua sharing. Nah, sharing yang mau saya bawakan, yang mau saya sharingkan adalah seputar hal-hal yang mungkin relate dengan teman-teman semua atau pengalaman teman-teman semua, sehingga nanti bisa juga dijadikan bahan evaluasi gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke video yang pertama. Oke teman-teman, di video yang pertama saya mau sharingkan tentang hal yang menjadi masalah bagi member-member yang kadang masih baru-baru gitu ya, dan dia gampang banget jatuhnya itu karena satu hal ini ya. Satu hal ini apa? Satu hal ini adalah manajemen keuangan ya. Jadi kadang ya ada orang yang memang merasakan bisnis MC itu enak banget uangnya ya. Nggak usah orang lah, saya juga ngerasain itu gitu ya. Uangnya tuh enak banget, uangnya nyata banget, dan juga nggak receh-recehan, tapi hasilnya memang banyak gitu ya, juta-jutaan. Dan di saat inilah kadang-kadang ketika orang tidak bisa menyadari dia harus melakukan apa dengan uang yang banyak ini, nah di sini dia mulai mengalami masalah teman-teman. Masalah itu bukan cuma dari pengaturan keuangannya, tapi masalah itu nanti berimpact ke proses perjalanannya dia di bisnis MCI. Oke, kita bahas dulu deh ya. Jadi kalau seorang member di MCI itu menjalani bisnisnya dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan merasakan bahwa memang bisnis MCI itu uangnya gampang banget. Nggak usah orang ya, saya aja juga ngerasakan seperti itu. Nah, permasalahannya adalah ketika seseorang ini merasakan bahwa memang uangnya itu gampang di MCI, sehingga terkumpul nih ya juta-jutaan gitu ya. Kadang-kadang tanpa manajemen keuangan yang baik gitu ya, nggak sempurna lah ya, yang baik aja, itu tiba-tiba seseorang tersebut menjadi sosok orang yang royal gitu. Jadi gampang banget keluarin uang, entah itu untuk me time, entah itu untuk jajan, entah itu untuk mungkin anak, orang lain, keluarga, dan siapapun gitu. Intinya dia kayak jadi gampang banget keluarin uang ya. Memang bukan sesuatu yang salah gitu ya, kalau misalnya kita mau berbagi, kita mau kasih reward ke diri kita sendiri gitu ya. Tapi teman-teman, kalau ini terjadi dan tanpa adanya sebuah pengaturan yang baik, maka itu akan berimbas nanti ke perjalanan bisnisnya seseorang tersebut loh. Kalau saya bisa cerita nih, waktu saya sudah semakin serius menjalani bisnis MCI, kalau saya dapat keuntungan gitu ya teman-teman, hasil dari penjualan eceran yang nanti saya belikan ke harga paketan, terus juga bonus input yang saya dapat gitu ya, itu tergabung dalam satu rekening teman-teman ya. Jadi saya dulu belum pisah rekening untuk bonus dan untuk transaksi itu masih jadi satu. Jadi ketika nanti promonya pas lagi bagus ya, saya cek saldo saya, waduh ini udah cukup nih buat nyetok satu paket gitu ya. Itu udah benar-benar saya sisain paling cuma 200.000 teman-teman di dalam saldo saya. Uangnya itu saya putar langsung ke paket, karena itu sebuah momentum menurut saya. Pas promonya memang lagi bagus, itu memang udah momentumnya, jadi kita harus ikut nih jadi bagian yang memanfaatkan momentum tersebut gitu. Saya sisain lah 200.000 gitu ya di rekening saya. Terus nanti misalnya ID-nya saya input, ada bonus lagi kan masuk ke rekening itu nanti akan keputar lagi jadi barang lagi teman-teman. Sehingga saya tidak pernah merasa punya uang ya. Saya nggak sempat gitu ngerasa punya uang banyak, karena itu pasti muter lagi ke barang, muter lagi ke barang, muter lagi ke barang, sampai akhirnya barang saya jadi banyak ya. Makanya sih orang dulu mengira saya tuh kayak, Mbak Desmi modalnya berapa sampai barangnya bisa segitu banyak gitu ya. Waktu saya belum pun saya udah punya stok barang banyak. Nah, saya nggak modal apa-apa. Jadi memang benar-benar hasil yang saya dapatkan dari bisnis MCI, baik itu bonus input, baik itu hasil penjualan eceran yang saya belikan paketan, itu kan ada selisihnya ya, dan itu selisihnya bisa sampai berjuta-juta gitu kan. Ya itu saya putar lagi langsung ke barang gitu. Jadi saya belikan paket lagi. Nah, kecenderungannya kadang-kadang ada orang-orang yang merasa waktu dia closing paket ya, closing paket pun itu misalnya orang memang beli paket sama dia, terus kan inputan dia dapat bonus tuh 700.000.
bonus 700.000 itu udah langsung dipakai jajan, udah langsung dibeliin ini, dibeliin itu, tanpa dia memikirkan tentang bagaimana investasi supaya saya punya stok barang nih, ya. Akhirnya dia menjalankan bisnis MCA itu hanya sebatas menunggu ada orang beli eceran satuan, dia belilah sama upline-nya dari hasil uang si member tadi, si customer gitu ya. Terus ada orang beli paket, terus ya udah dia belanjain ke stokis. Nanti dia bonus input dapat 700, ya lumayan buat jajan lagi, baju baru atau apa segala macam. Inilah teman-teman, makanya seseorang itu akhirnya tidak bisa berkembang karena dia tidak memanajemen keuangannya itu dengan benar-benar baik gitu. Dia pikir pokoknya hasil yang dapat dari MCI yaitu untuk dia have fun. Nah, hati-hati loh. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mungkin kemarin-kemarin gitu setiap kali dapat bonus input, setiap kali berhasil jualan eceran terus terkumpul gitu ya, jadi sejumlah nominal uang, terus langsung nge-mall gitu ya, merasa uangnya langsung banyak, terus pengen jajan, pengen nyenengin anak gitu ya, pengen nyenengin suami. Nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja, tapi teman-teman ingat bahwa teman-teman baru merintis, baru memulai ya. Jadi benar-benar uang itu dialokasikan dengan baik ya. Itu sih. Jadi ya kalau saya bisa bilang, saya pun dulu di perjalanan saya tuh walaupun uang itu inputan banyak gitu ya, saya nggak sempat ngerasa punya uang banyak, udah langsung gitu. Bukan berarti wah pelit banget gitu ya, sudah ada bonus, sudah ada keuntungan di MC, masa sih kita nggak traktir anak kita, masa sih kita nggak traktir pasangan kita. Boleh kalau sesekali, tapi bukan berarti misalnya harus setiap minggu gitu ya, harus benar-benar kayak intens ya, enggak juga teman-teman. Kalau saya dulu jujur ketat banget persoalan uang, jadi sama anak saya pun waktu saya masih merintis itu hampir tidak pernah saya bawa makan ke restoran ya. Jadi benar-benar kayak misalnya yang penting saya pulang itu bawa buah tangan deh, entah itu misalnya cuma snack 1000-an, 2000-an gitu ya, yang penting saya pulang itu bawa sesuatu gitu ke anak-anak saya. Jadi kita tetap perlu mempertimbangkan kapan waktu yang tepat gitu loh, untuk kita misalnya benar-benar bikin keluarga kita senang gitu. Karena uang kita ini tetap harus untuk bisnis kita dulu kalau kita memang mau besar loh ya, dan mau cepat cepat berhasilnya ya, itu harus ada pengaturan keuangan yang benar dulu gitu. Terus lagi nih teman-teman, kadang-kadang ya orang yang mungkin dia benar-benar serius di bisnis MCI, terus dia mencari modal, misalnya nih ya, Mbak ini promonya pas bagus banget, aku mau pinjam dulu deh sama suamiku 3 juta gitu ya, untuk nanti ku jadiin modal di MCI beli paket yang lagi promo nih, bagus banget promonya gitu ya. Oke, dia beli paket gitu kan ya, pakai modal dari suaminya. Terus barangnya ada ya, terus dia inputan juga ada bonusnya. Tapi ketika dia mau jual nih ya, misalnya ini produknya dia jual eceran nih, ada orang yang mau beli 1 kalung atau 1 gelang stoknya dia gitu ya, dibayarlah sama orang tersebut. Misalnya dibayar sama orang tersebut, mungkin bayarnya pun nggak full ya, nggak apa-apa deh Mbak, yang penting barangku keluar gitu ya, dibayarnya 3 kali misalnya gitu. Oke, silahkan gitu kan. Terus permasalahannya adalah ketika seseorang ini menggunakan lagi uang bayaran orang ya untuk usaha yang lain, untuk bisnis yang lain ya. Kadang-kadang itu ada loh teman-teman yang kayak dia sambil nunggu deh barangnya keluar gitu ya, dia jadi bisnis yang lain dulu gitu, dan uang yang dari bisnis MCI, bayaran-bayaran orang itu dia tutup ke bisnisnya dia yang baru. Nah, ketika di bisnis dia yang baru ini tidak nggak jalan bisnisnya, terus bayaran orang yang dari MCI, dari barang MCI itu udah lunas gitu ya, akhirnya dia bingung, barangku nggak ada, uangnya juga nggak ada gitu loh. Jadi seakan-akan bisnis MCI ini nggak ini bisnisnya nggak nyata gitu loh, karena barangnya nggak ada, uangnya juga nggak ada, padahal mungkin uang bayaran orang itu ya udah dia putar lagi ke bisnis dia yang lain gitu, dan bisnis dia yang lain ini mungkin mandek juga, nggak muter juga ya.
Jadi akhirnya apa? Nanti malah ditanya sama suaminya, kapan kamu balikin modalnya? Gimana mau balikin modalnya gitu ya? Barangnya memang udah dibayar full sama orangnya, hasil dari dibayar beberapa kali, tapi dia yang tidak bisa manajemen uangnya, sehingga barang nggak ada, uang nggak ada. Ya, ayo hati-hati nih. Biasanya yang kayak gini nih yang masih baru-baru, karena mungkin dia masih belum yakin banget sama bisnis MCI. Jadi mencoba untuk lihat peruntungan lain gitu ya. Sementara yang diputar-putar uang yang itu tadi. Ayo. Ya, hati-hati teman-teman. Nah, terus ini ada satu lagi nih. Ya. Kadang-kadang di member baru tuh gini. Dia mungkin sempat ada stok barang, terus stok barangnya dia keluar gitu ya, dibeliin orang. Terus sudah dibayar nih sama orang, ya kan, uangnya diendapin dulu di rekeningnya dia. Nanti aja lah mbak, ini misalnya diingatin sama plannya, ini momennya bagus loh, ini promonya lagi bagus nih gitu ya. Kamu kapan lagi? Bagus banget nyetok barang dari sekarang, mumpung promonya memang yang pas bagus banget. Terus dia gini, nanti lah mbak, coba lihat di next promo aja gitu ya. Padahal nih nyata-nyata udah tahu, udah dikasih tahu pun gitu ya, bahwa memang ini promonya memang lagi dahsyat-dahsyatnya gitu. Terus dia menunggu di next promo, nanti aja mbak, aku mau lihat lagi, penasaran nanti di next promo apa promonya, siapa tahu lebih bagus gitu ya. Oke. Terus pas di next promo, mantau nih upline-nya, ini udah next promo nih, ayo cepet gitu ya, belanja gitu ya. Kan kalau nggak salah nih ada penjualan kemarin gitu ya. Terus, aduh mbak, maaf, uangnya udah kepake. Kemarin itu saudaraku bla 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 bla. Terus mbak, bapakku, ibuku bla 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 gitu ya. Terus apa dong? Terus ya udah, berarti nggak bisa manfaatin momentumnya, nggak bisa ngekip uangnya, karena udah keburu ini, keburu itu. Coba kalau misalnya uang itu sudah standby, misalnya ada promo bagus, langsung aja diputar. Jadi nggak sempet mau dipinjam si ini, mau diminta si itu, gitu loh teman-teman. Karena apa? Kembali lagi, kita ini belum settle, belum bener-bener kuat, belum bener-bener belum bener-bener safe gitu loh posisinya. Jadi uang yang kamu pegang, ya memang itu hasil dari bisnismu, kembali dulu ke bisnismu, jangan kemana-mana ya. Akhirnya itu seperti itu, dan itulah yang membuat mandek akhirnya, closingan nggak ada, ya kan. Jadi tidak ada penambahan di rekap bonus bulanan ya. Padahal kalau misalnya kita inputan ya, dan uang yang hasil dari jualan eceran diputar gitu ya, diputar lagi, digabungin sama bonus, diputar gitu, itu kan akan menaikkan jumlah rekap bonus kita di rekening, di binari gitu ya, di webnya MCI. Dan itu tuh bisa kita jadikan proofing atau bukti ke jaringan kita, ke member kita, ke upline kita, bahwa kita memang bertumbuh, memang ada perkembangan, ya kan. Jadi manfaatkan momentum yang bagus gitu di MCI. Jangan keep tahan uangnya, karena namanya uang seger gitu ya, itu udah pasti bisa kepake-pake teman-teman ya, untuk hal-hal yang bahkan tidak perlu pun juga bisa kepake. Dan satu lagi nih, jangan sampai komitmen dan tanggung jawab kita sendiri terhadap bisnis kita itu rendah ya. Jadi lagi-lagi sih kalau saya ya bisa kembalikan ke cerita saya, itu bener-bener yang saya udah bilang tadi. Saya ngerasa nggak punya uang terus teman-teman, walaupun uang saya banyak, saya ngerasa nggak punya uang terus. Karena bagi saya memang uang itu belum banyak, belum cukup untuk saya mau senang-senang gitu ya, karena barang saya aja masih sedikit ya. Terus juga karena momentum paket-paket di MCI, kalau lagi promo-promo itu memang sayang banget kalau nggak ada uangnya gitu. Jadi lebih baik saya punya uang langsung dulu ke bisnis saya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bukannya kita pelit gitu ya, tapi memang belum settle, belum kuat gitu lah ya. Kecuali teman-teman sudah punya passive income, sudah jalan nih jaringannya gitu ya, teman-teman lagi tidur, lagi jalan-jalan, lagi
makan-makan lagi apa segala macam, lagi masak itu uang masuk terus, itu udah boleh mulai gitu ya. Tapi tetap dalam batasan yang normal gitu ya, yang masih apa ya, masih sesuai gitu loh teman-teman ya. Jadi itu sih yang bisa saya bagikan ya di video pertama ini. Hati-hati, jadi buat teman-teman semua, ini adalah pengalaman yang banyak saya lihat ya di member-member saya, di kedalaman saya, dimana dia waktu awal-awal dia memang grow-nya cepat gitu ya, tapi ketika sudah mulai kehilangan kontrol atas pengendalian income yang dia punya, ini udah mulai hilang gitu ya, merosot, tahu-tahu hilang. Ini juga karena itu tadi, karena hal yang dia lakukan sendiri sebenarnya gitu, yang akhirnya mematahkan dia sendiri ya. Jadi kalau teman-teman mau tetap langgeng di MCI gitu ya, stoknya banyak dan juga progresnya cepat, coba deh kayak saya bikin seperti teman-teman banyak uang tapi rasanya seperti tidak punya uang. Jadi teman-teman akan berusaha terus mencari cara supaya teman-teman menghasilkan uang. Nanti manajemennya ya itu tadi, seperti kita nggak punya uang gitu. Jadi tidak ada celah misalnya untuk teman-teman untuk foya-foya, untuk beli langsung barang-barang branded gitu ya, atau untuk membeli hal-hal yang tidak teman-teman perlukan gitu. Karena yang dari bisnis lebih baik kembali dulu ke bisnis. Nanti teman-teman baru sisihkan sisa-sisanya, bukan sisa-sisanya sih, sisihkan secukupnya gitu loh untuk yang namanya me time, untuk yang namanya traktir keluarga. Tapi mungkin dijatah 1 bulan ya 1 kali cukup gitu ya, jangan sampai tiap hari maunya makan di luar terus. Hati-hati. Oke ya, udah cukup di video yang pertama, semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan seandainya relate dengan teman-teman ya, atau misalnya ih Mbak Desma nyindir nih gitu ya, enggak teman-teman. Jadi apa yang saya bagikan memang adalah yang saya mau sharingkan, dan ini mungkin relate dengan banyak orang. Jadi biar jadi pengingat kita sama-sama juga. Untuk pengingat saya juga nih, kalau saya udah mulai oleng-oleng gitu ya, nanti saya nonton video saya sendiri, oh iya nih saya pernah ngomong begini nih, berarti saya harus balik nih gitu ya. Nah jadi ya begitulah. Kita ketemu di video yang kedua ya. Thank you buat teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.